Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa TVmu selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan juga bahagia tentunya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah senang sekali karena program Teras TVmu bersama dengan UHAMKA dapat kembali hadir membersamai kita semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai prestasi HAMKA muda pemirsa, yaitu membangun kepercayaan diri sejak dini untuk menjadi HAMKA muda berprestasi. Nah, kali ini narasumber kita adalah Raisa Zahra Ramadhani yang merupakan mahasiswi dari jurusan program bimbingan konseling FKIP UHAMKA yang udah ada di samping saya nih. Langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum Raisa. Waalaikumsalam, halo Kak. Apa kabar Raisa? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Segar banget nih. Emang beda nih. Jadi Raisa ini adalah seperti selempang yang dipakainya Putri Bagasasi ya. Raisa ya, Bagasasi fotogenik. Nah, boleh diceritain dulu nih Raisa sekaligus juga perkenalan sama pemirsa TVmu, Putri Bagasasi fotogenik itu apa sih? Oke, sebelumnya aku izin menjelaskan. Jadi Putri Bagasasi itu adalah platform yang dibikin untuk anak muda Kota Bekasi yang emang punya potensi untuk dikembangkan. Putri Bagasasi atau putra-putri Bagasasi ini tuh awal mula dari namanya tuh yang kita tahu Bekasi. Nah, sebelum jadi Kota Bekasi itu yang kita tahu namanya Bekasi, dan sebelum Bekasi itu Bagasasi. Seperti itu. Oke, jadi Bagasasi itu sebenarnya namanya adalah Putri Bekasi. Iya, putra-putri Bekasi. Oke, nah Raisa ini senang ya kayak ikut kompetisi seperti ini ya Raisa? Iya, ya? alhamdulillah senang. Alhamdulillah. Apa yang membuat Raisa senang untuk ikut kompetisi untuk mengembangkan diri seperti ini gitu Raisa? Ya, karena kan dari kompetisi seperti ini ya banyak ya yang dikembangkan tuh, nggak cuma dari segi kecantikan, tapi dari wawasan, terus public speaking dan lain-lain yang seperti kita tahu itu kurang didapat ya kalau misalnya dari sekolah tuh kurang dikembangkan. Jadi melalui program-program atau kompetisi kayak gini itu potensi seperti itu bisa dikembangkan. Baik. Nah, Raisa biasanya kan dalam kompetisi pemilihan putra-putri berbakat ya, terutama juga dalam Putri Bagasasi fotogenik ini, itu salah satu penilaian yang penting adalah kepercayaan diri ya. Betul. Seperti tema kita sekarang ini juga membangun kepercayaan diri HAMKA muda gitu. Nah, gimana sih cara kamu membangun kepercayaan diri kamu untuk bisa jadi unggul gitu? Oke, hal pertama itu yang pasti kita harus punya self awareness. Jadi kita harus sadar apa nih yang jadi potensi diri kita, dan kita harus sadar juga bahwa setiap individu tuh punya potensinya masing-masing yang bisa dikembangkan seperti itu. Baik. Nah, kalau Raisa nih kebetulan katanya juga fotogenik ya. Fotogenik. Nah, waktu itu tuh ada apa untuk bisa menang, apa persiapan Raisa? Terutama fotogenik gitu. Iya, sebelumnya waktu itu ada salah satu penilaian supaya bisa dapet title fotogenik, yaitu ada photoshoot. Nah, di photoshoot itu gimana kita bisa pose, catwalk dan lain-lain itu dinilai. Nah, biasanya kan kalau untuk photoshoot gitu-gitu ataupun juga pada saat pemilihan putra-putri seperti ini suka ada perasaan grogi ya. Nah, itu cara Raisa menangani perasaan seperti itu gimana? Sebelumnya pasti ya setiap orang walaupun udah sering nih ikut kayak gini-gini pasti namanya grogi tuh ada. Tapi dibalikin lagi yang tadi, kalau misalnya kita tuh setiap orang punya potensi, dan kebetulan emang akunya suka buat di dunia modeling, jadinya dari dalam dirinya pun nggak terlalu keberatan untuk ikut-ikut kayak gitu. Jadinya seneng aja di bawah santai kalau misalnya ada kayak gitu. Di bawah santai ya, karena memang udah seneng modeling, jadi auranya bisa terpancar gitu. Jadi relax aja ya Raisa ya pada saat pemotretan, keluar akhirnya menang fotogenik gitu. Raisa mulai tertarik di dunia modeling ini sejak kapan sih? Dari TK, dari aku umur 5 tahun. Oh, Masya Allah, dari 5 tahun. Tapi itu memang udah tahu tuh, orang tua udah tahu saat itu? Tahu, atau jadi diarahkan? Iya, dari orang tua pun mengarahkan emang ke dunia modeling, dan kebetulan akunya suka ternyata di dunia itu. Jadi lanjut terus sampai sekarang. Udah ikut lomba tuh dari TK, iya, SD? Ikut lomba. Menang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ya, kemudian juga Raisa kan alhamdulillah juga berhijab ya. Iya, alhamdulillah. Dan biasanya kan pada kekhawatiran kalau dunia modeling seperti ini nih agak sulit gitu untuk
muslimah berhijab gitu. Nah kalau boleh tahu Raisa mulai berhijab dari kelas berapa atau usia berapa? Aku mulai berhijab itu dari SMP kebetulan karena Dari sekolahku SMP. Islam. Dari situ dibiasakan untuk berhijab. Alhamdulillah. Iya. Dan tetap ikutan tuh ketika SMP itu? Iya, tetap ikut karena hijab tuh sebenarnya bukan hal yang menutup untuk kita bisa tampil di depan umum. Justru kita sebagai muslimah kan harus jadi role model. Kalau kita tuh sebagai hijaber tetap bisa kok untuk unggul, tetap bisa kok untuk mengembangkan potensi kita. Tetap bisa kok ternyata ikut modeling Iya, ya? bisa. Alhamdulillah ternyata Alhamdulillah. sudah dibolehkan ya Iya. modeling dalam kriterianya pakai berhijab gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma gimana sih Raisa bisa percaya diri terus yakin juga kan dari SMP udah pakai jilbab, atau yang memutuskan Raisa SMP pakai jilbab itu apa? Apakah karena orang tua, sekolah, atau apa? Sebelumnya awalnya berhijab tuh karena sekolah, sebenarnya Oh, sekolah sekolah. Islam. Iya, Dari iya. akunya sendiri pun belum ada rencana untuk berhijab terus. Masih lepas pasang dulu tuh. Cuman untuk kalau emang tampil di depan publik kayak gitu-gitu diusahakan untuk berhijab. Akhirnya merasa nyaman Iya, dan nyaman, terbiasa yakin juga, ya, terbiasa ya yakin. untuk berhijab. Nah cuma kan identiknya kan kalau misalnya modeling, kompetisi pemilihan putra putri, modeling sih lebih ke modeling biasanya ini kan mohon maaf identiknya seksi-seksi ataupun mungkin harus hati-hati ini juga pergaulannya gitu Iya, kan. Nah, betul. kan sementara Raisa berhijab gitu. Nah itu jadi gimana godaannya gitu, kenangan di godaannya yang ada tuh gimana Raisa? Iya, sebenarnya tuh banyak juga sisi buruk kalau misalnya kita nggak bisa nahan diri kita dari pergaulan-pergaulan itu lumayan bebas ya. Iya. Terus yang kita tahu juga, misalnya kadang ada ditawarin job ini ternyata nggak boleh berhijab, terus ternyata itu buat produk-produk dewasa yang kita nggak tahu, makanya dari awal harus banget dipastiin kita lihat dulu kontraknya ini untuk produk apa, gunanya apa, dan yang lain-lain. Jadi kita nggak terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Iya ya, harus jeli juga ya, Iya. hati-hati. Dan kalau misalnya memang udah ternyata ada suatu kompetisi dan itu nggak diperuntukkan untuk yang berhijab, ya udahlah ya, Iya, nanti iya. serahin aja ke Allah. Iya, masih ada kesempatan lain. Kesempatan yang lain ya, dapat ganti yang lebih baik mudah-mudahan. Baik Raisa, kita akan lanjutkan kembali, tapi kita jeda sebentar terlebih dahulu. Kita simak dulu nih, ada yang mau ngasih pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan Hamka. Kali ini kita kedatangan bintang tamu Raisa nih, seorang Hamka muda yang berprestasi di dunia modeling. Kebetulan juga terpilih sebagai Putri Bagasasi dalam bidang fotogenik ya, Iya. atau Putri Bekasi. Nah, Raisa, kalau tantangan terbesar ini dalam dunia modeling, terutama pada saat misalnya awal mula nih seorang muslimah terjun ke dunia modeling, itu seperti apa? Tantangan terbesarnya tentu ya di hijab ya, karena kan nggak semua diperuntukkan untuk hijab ya kebanyakan. Dan kalau misalnya kita lihat itu seperti Putri Indonesia aja tuh jarang ya, 1-2 yang pakai hijab. Itu tuh susah banget buat bertahan di kompetisi-kompetisi kayak gitu. Dan lebih ke fisik, sebenarnya secara modeling fisiknya itu kurang mendukung karena tidak memenuhi standarnya. Tantangannya seperti itu ya. Terus cara kamu nanganin itu gimana? Untuk percaya diri, misalnya kayak tinggi aku kan kurang ya, di 160 dan minimal model itu biasanya di 165. Nah itu gimana caranya belajar untuk pakai heels yang tinggi-tinggi supaya bisa ngimbangin yang lain kayak gitu. Gitu ya, ya. Yang penting kita punya ini ya, potensi yang kita kenalin dan juga punya tekad yang Iya, bulat ya betul. Raisa ya. Baik. Nah Raisa, terus kamu kan juga fotogenik nih. Bisa nggak sih bekal yang harus dimiliki oleh seorang pemula, misalnya untuk bisa tampil natural saat difoto gitu kan, akhirnya auranya keluar gitu jadi fotogenik, itu gimana? Yang pertama yang pasti kepercayaan diri, karena kalau misalnya kita nggak punya kepercayaan diri udah pasti tuh sebagus apapun baju yang kita pakai atau dimanapun kita di tempat yang bagus, hasil fotonya akan mendem, nggak bersinar, nggak kelihatan bagus kalau kita nggak percaya diri. Dan pastinya belajar untuk pose-pose itu kan banyak sekali ya, itu benar-benar dipelajarin
gimana caranya, ada teknik-tekniknya juga, bahkan kalau pose tuh nggak sekedar pose nggak kayak gitu. Berarti latihannya dari mana tuh? Biasanya kamu emang diajarin ikut seperti semacam kayak apa kelas kepribadian atau dari media sosial gaya-gayanya? Kalau untuk aku sendiri otodidak, terus karena aku sering ikut-ikut lomba jadi tuh ngeliatin biasanya tuh yang juara, oh kayak gitu ya tekniknya tuh, yang juara-juara kita intip-intip kayak gitu caranya. Ya, skill tiru ya akhirnya. Iya. Baik. Nah, Raisa kan tadi Raisa juga sempat bilang kalau tantangan terbesarnya kan adalah hijab gitu kan, terus juga tinggi badan gitu. Nah, kalau misalnya Raisa ngalamin penolakan untuk membangkitkan kembali kepercayaan diri Raisa tuh gimana? Misalnya kayak Raisa mau ikut audisi nih, tapi ternyata nggak boleh pakai hijab. Aduh maaf ya, padahal kamu nih bisa nih masuk. Tapi sayangnya kamu berhijab gitu. Boleh nggak lepas hijab gitu? Atau kalau kamu nggak boleh lepas hijab, jadi nggak lolos gitu. Nah, cara kamu membangun kembali tuh gimana kepercayaan dirinya? Kan dari awal emang kita balik ke personal branding, karena emang brandingnya udah berhijab kan sayang ya kalau misalnya emang harus lepas hijab. Terus dibalikin lagi ke niat awalnya kan, misalnya ya udah ini udah pakai hijab, masa iya sayang gitu loh kalau harus dilepas, ditekatin lagi gitu untuk berhijab. Iya, memang jadi keimanannya ya sama pasrahkan sama Allah harus diuji dan harus terus ditambah ya, diperkuat ya. Baik, tapi ketika kamu ada ngalamin hal penolakan lainnya kayak misalnya terkait juga fisik ataupun kriteria apa, atau mungkin ketika audisi ada yang lebih dari kita nih, bisa lebih tinggi atau lebih cantik, itu gimana? Balikin ke kepercayaan diri sebenarnya itu paling utamanya, karena kalau misalnya kita emang udah percaya diri, mau sebagus apapun lawan kita pasti tahu ada hal potensi yang dari kita yang bisa dikembangkan. Buktinya kita bisa ada di situ, ada ikut audisi, itu kan sebuah hal yang membanggakan, keren gitu. Belum tentu yang lain tuh bisa untuk berdiri di audisi itu. Langkah awal kita untuk menentukan kita mau nih ikut audisi itu udah keren banget. Itu udah berani ya? Udah berani. Baik. Nah, berarti intinya itu kan adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Nah, latihannya tuh gimana? Karena kan kadang-kadang mungkin kepercayaan diri kayak iman juga gitu kan. Fluktuatif gitu, kadang naik, kadang lagi percaya diri tinggi. Tapi kadang ada juga mungkin kalau wanita tuh, perempuan biasanya lagi menstruasi gitu kan, atau PMS, suka misalnya muncul jerawat atau apa, jadi mempengaruhi kepercayaan diri. Nah, cara melatihnya itu gimana biar tetap stabil gitu? Sebenarnya untuk kepercayaan diri itu untuk aku sendiri pun belum tentu ada di stage yang stabil terus ya. Ada masa-masanya ngerasa aduh kayaknya nggak bisa, aduh kayaknya kurang nih untuk hal ini kayak gitu. Dan kebetulan juga dulu tuh salah satu korban bully, dan salah satu hal di komentar itu fisik, karena mereka bilang fisik aku nggak kurang untuk jadi model, entah dari tinggi dan dulu tuh aku kan tan skin ya sampai sekarang. Yang kita tahu stigmanya model itu harus putih, tinggi, cantik kayak gitu. Nah itu harus ngelawan hal itu tuh susah sebenarnya, butuh waktu bertahun-tahun sampai ada di mental tuh yang kalau misalnya lagi down, kalau misalnya naik panggung udah harus bisa bersinar lagi, walaupun ntar turun panggung pun langsung nggak percaya diri lagi. Itu ada masa-masanya kayak gitu. Baik. Nah kalau seperti itu gimana cara kamu mengatasinya? Kayak misalnya kan tiba-tiba ada aja yang bikin kita panik attack gitu atau cemas gitu kan. Tapi kamu udah harus tampil nih di runway gitu kan, tetap harus percaya diri. Walaupun kata kamu pas turun udah boleh muncul lagi gitu. Itu gimana? Biar bisa tampil perfect gitu ya, bagus gitu. Kalau untuk aku sendiri, diyakinin ke diri sendiri. Kalau misalnya, kan banyak ya, misalnya kayak contoh aku ikut ini penilaiannya tuh banyak. Ada dari public speaking, ada catwalk, dan yang aku unggulin tuh waktu itu di catwalknya. Dan aku meyakinin, oh aku bagus kok di catwalknya. Kalau misalnya emang yang lain, aku ngeliat yang lain bagus di hal ini, di hal itu, ya berarti alhamdulillahnya mereka dikasih kemampuan di hal itu. Dan kita semua ya punya kemampuannya masing-masing, tanpa perlu mikir, oh dia lebih baik, dia lebih baik. Kita baik di bidangnya masing-masing. Baik. Jadi memang harus sekali lagi dikedepankan positive thinking ya. Positive thinking. Jangan minder dengan kekurangan atau kelebihan orang lain, iri gitu. Karena itu tadi, oh mungkin dia bagusnya di situ, kita punya kelebihan sendiri kok, kayak gitu ya. Baik. Nah,
kita ke standar kecantikan nih. Iya. Kalau pendapat kamu, menurut standar kecantikan yang tadi banyak beredar kan, itu seperti apa sih? Kan tadi sempat ngebahas kulit putih dan lain-lain gitu ya. Tapi simpen dulu jawabannya, karena kita lihat dulu lagi nih pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama dengan Hamka. Kita lanjutkan kembali bahas mengenai membangun kepercayaan diri bersama Hamka muda kita kali ini, yaitu ada Raisa. Raisa tadi sempat membahas juga standar kecantikan ya, yang banyak beredar itu adalah kulit putih, tinggi, semampai gitu kan. Kalau menurut Raisa, standar kecantikan versi Raisa seperti apa dan standar kecantikan pada umumnya seperti apa, dan caranya tuh menepis gitu ya, yang standar kecantikan yang ada gitu bagaimana? Menurut aku sendiri, kecantikan itu kalau misalnya kita bisa berhasil jadi diri kita sendiri tanpa harus terpaut nih sama standar kecantikan yang ada. Karena ya kita perlu tahu kalau misalnya manusia itu punya hal-hal yang beragam, sukunya berbeda, lingkungannya berbeda, udah pasti menciptakan fisik-fisik juga yang berbeda sesuai dengan biasanya kalau misalnya orang Jawa manis-manis kayak gitu, orang Sunda cantik-cantik, ya semua itu cantik, tapi dibalikin lagi seperti sukunya itu apa dan yang lain-lain itu kan kita beragam, Indonesia itu sangat beragam. Baik, jadi standar kecantikan yang ada tuh kalau misalnya tadi kulit putih langsung itu bukan yang mutlak ya? Bukan. Tapi gimana kita bisa menemukan? Iya, gimana kita jadi diri kita sendiri, kecantikan ya? kita. Kecantikan kita. Baik, Raisa, Raisa ada ini ya, kebiasaan tertentu juga ketika Raisa mau tampil atau ikut lomba, itu harus seperti apa? Untuk aku paling meyakini aja sih kalau misalnya aku di belakang panggung lagi bingung nih ngeliatin, kebiasaan kita kalau di panggung suka ngintip-ngintip ya yang udah naik panggung tuh gimana sih, terus kita suka jadi dia bagus ya tadi ya gitu kan, itu diyakin lagi ke diri sendiri, oh iya kita kan semua punya potensinya, terus latihan terus kalau misalnya emang lagi mau ada hal tertentu kayak mau lomba fashion show nih, itu dilatih, karena walaupun kita punya kemampuan, kalau kita nggak bisa kembangin itu dan kita nggak ngelatih itu, kemampuan itu bakal kependam. Iya. Nah kalau Raisa sendiri ngelihat potensi diri yang Raisa miliki itu kayak gimana? Atau keunikan yang ada dalam diri Raisa? Kalau aku tuh mulai sadar sama potensi aku karena aku ikut-ikut modeling kayak gitu, dan kan aku suka ya jadinya tuh punya skill yang bisa aku kembangin kayak gitu. Aku juga suka nari, nah itu dikembangin terus kalau misal kita nyaman ada di posisi itu untuk jadi penari atau untuk jadi model, ya udah dilanjut aja kayak gitu, tanpa keterpaksaan. Tanpa keterpaksaan ya. Baik. Raisa ada mentor dalam di bidang modeling ini? Bunda aku. Bundanya, alhamdulillah ya. Menurut Raisa seberapa besar sih peran mentor dalam hal ini Bunda kan untuk membangun kepercayaan diri Raisa, terutama juga prestasi-prestasi yang Raisa raih ataupun yang akan diraih? Peran Bunda tuh besar banget tentunya dari kecil. Bunda yang ngeyakinin kalau misalnya dulu kena bully, itu Bunda yang support juga. Terus Bunda yang nyalurin untuk ke hal-hal modeling. Bunda juga yang suka, ayo Kak kamu pasti bisa. Bunda yang ngeyakinin juga buat terus ada di hal yang positif gitu. Jadi terharu ya membahas tentang Bunda ya. Apalagi Bunda benar-benar memberikan full support ya dalam hidup Raisa, juga perjalanan Raisa ingin meraih hal-hal yang menjadi cita-cita Raisa gitu ya. Tapi Raisa pernah dibully? Orang cantik kayak gini ya pernah dibully apa? Udah jadi terharu Raisa. Gak apa-apa. Kayak gimana emang? Gak apa-apa kalau mau nangis juga gitu. Ya. Pernah dibully apa emang kalau boleh tahu? Dari TK sebenarnya sempat dapat bully, cuman waktu itu tuh yang aku inget pernah naik prosotan, terus prosotan itu ada bagian yang rusak tajam gitu, terus baju bagian bawah aku disangkutin. Jadi pas merosot itu bajunya nyangkut, robek sampai sini. Terus untuk SD biasanya ya anak-anak SD kan suka iri-iri kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya dulu aku suka naik panggung tuh suka dicemooh gitu, diledekin kayak gitu. Tapi itu Bunda yang ini menenangkan, kembali
memotivasi Raisa ya. Kalau mumpung lagi keinget sama Bunda nih, kalau Bunda nonton mungkin ada yang mau disampaikan ke Bunda. Jadi terharu. Sedih. Maksudnya mau ngucapin makasih banyak, walaupun sudah aku juga bukan orang yang bisa mengungkapkan gitu dengan kata-kata ke Bunda. Sebenarnya itu sangat berterima kasih atas supportnya, terus bimbingannya juga. Baik ya, mudah-mudahan Bunda nonton dan bisa juga terus mensupport Raisa, dan juga bersyukur ya karena atas bimbingan yang telah diberikan dari bundanya Raisa. Alhamdulillah Raisa bisa meraih prestasi seperti sekarang ini. Dan Bunda ini sebagai mentor utama Raisa kan ya, berarti Bunda model juga dulu atau gimana? Iya, kemudian Bunda juga suka ikut modeling dulu sama kayak aku. Oh, sama ya, alhamdulillah. Jadi banyak dapat tips-tips juga dong ya dari Bunda ya. Bunda bener-bener ngajarin segalanya, nari Bunda ngajarin, modeling Bunda ngajarin. Gitu. Berarti kamu beruntung sekali karena mentornya adalah Bunda yang notabene juga dulu model sebelumnya. Udah dapat support dari keluarga, dapat tips-tips juga nih, trik-trik ya di dunia modeling. Baik, nah kalau dukungan dari kampus seperti apa nih, kampus UHAMKA? Alhamdulillah juga kemarin waktu aku grand final ada Pak Dekan datang. Ada Pak Dekan, sangat dapat support juga dari prodi buat ikut kayak gini. Iya, sekarang Raisa semester berapa? Semester 3. Semester 3 ya, lagi padat-padatnya ya, aktif-aktifnya ya. Kalau di UHAMKA ada ikut kegiatan lain selain kampus? Ikut, apa ikut hima sama UKM. UKM apa? Metronom, band. Oh band, wow. Jadi apanya tuh? Drummer, belajar drummer. Oh, drummer. Nah, itu bagi waktunya gimana Raisa? Sebenarnya aku balikin lagi prioritasnya itu di mana ya? Karena kan misalnya dalam satu hari itu ada beberapa kegiatan, dilihat yang di mana nih tempat yang emang aku paling berpengaruh di situ. Jadi aku ikutnya di situ. Prioritasin lagi, urgensinya di mana. Jadi yang memegang peranan paling bagus, paling penting ya, prioritas itu Raisa prioritaskan ya. Baik. Nah, kalau dari kegiatan modeling Raisa ini, terutama juga dalam membangun kepercayaan diri, seperti apa sih menurut Raisa konektivitasnya nih dengan studi yang saat ini Raisa ambil di UHAMKA, yang menurut Raisa nih turut ya memberi dampak positif gitu loh dengan ikut modeling, kepercayaan diri, juga ternyata memberi dampak positif nih untuk studi aku gitu. Itu ada nggak seperti itu? Ada banget, karena kan aku jurusan bimbingan konseling yang dimana nanti jadi guru BK, jadi seorang guru konselor yang dimana harus berhadapan dengan orang lain. Kan dengan aku ikut kayak gini, aku belajar untuk ngomong nih sama orang lain tuh seperti apa, gimana cara nanggepin orang lain. Itu tuh langsung implementasinya di dunia modeling itu. Jadi, apalagi memang bimbingan konseling sangat erat kaitannya kan dengan komunikasi ya dengan orang lain, dan juga menumbuhkan kepercayaan diri orang lain gitu tadi. Baik Raisa, seru banget. Kita akan lanjutkan kembali Raisa, tapi kita jeda sejenak terlebih dahulu. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA. Kita masih membahas mengenai membangun kepercayaan diri bersama dengan HAMKA muda kita saat ini, yaitu Raisa. Nah, Raisa ini aktif kan di dunia modeling ya, sangat suka sekali karena turut membantu untuk membangun kepercayaan diri. Namun biasanya di dunia modeling, dunia acting, tari tadi kan, seni lah ya, itu biasanya suka ada stereotip atau stigma negatif nih yang berkembang di masyarakat. Misalnya kayak pergaulan bebas nih, cenderung seperti itu gitu ya, walaupun kita enggak ya, insya Allah. Nah, ini gimana Raisa untuk menepis stigma negatif tersebut? Apalagi Raisa berhijab gitu kan. Ya, cara nepisnya itu kita buktiin ke orang-orang kalau misalnya emang kita nggak terjerumus sama hal yang negatif seperti itu. Dari kitanya juga harus punya iman lebih ya, karena emang godaannya sangat Masya Allah kalau misalnya di dunia modeling tuh. Terus kalau misalnya stigma soal fisik, alhamdulillahnya untuk sekarang banyak sekali peluang-peluang di dunia modeling untuk orang-orang yang
kita tahu kan stigmanya model itu harus putih, cantik, tinggi. Sekarang banyak peluang-peluang untuk apapun body type-nya, apapun skin color-nya, gimana warna rambut dan bentuk rambutnya itu udah banyak. Model itu beragam, nggak cuman yang kita lihat yang kayak di TV-TV, mungkin yang kurus-kurus banget gitu, terus putih-putih kayak gitu, enggak ya, karena banyak sekarang yang bisa dikembangin. Oke, jadi jangan khawatir ya, karena bisa terbuka untuk siapapun, karena setiap orang punya keunikannya tersendiri ya Raisa. Yang penting berani untuk nyoba, berani untuk kita tuh berani untuk ngembangin ya potensinya. Kalau misalnya punya potensi ya udah go ahead aja. Kembangin ya. Jadi sebenarnya ikut lomba-lomba ajang seperti ini bukan hanya sekedar kita main cantik-cantikan ya. Iya betul. Tapi justru membangun potensi diri kita. Betul ya? sekali, banyak sekali potensi yang bisa dikembangin, nggak cuma dari cantik-cantiknya aja. Jadi the best of yourself ya. Baik, Raisa ada pengalaman yang berkesan seperti apa sih yang pernah Raisa alami ketika mengikuti ajang-ajang seperti ini, ajang-ajang putri Bekasi, fotogenik ataupun juga modeling begitu? Pengalaman berkesan di kontes kecantikan itu sekitar 2 tahun lalu waktu ikut model Indonesia dan wakilin Provinsi Bali. Di situ waktu karantina diajarin langsung sama Putri Indonesia karantinanya untuk catwalknya, dan itu sangat membanggakan gitu ya, diajarin langsung sama Putri Indonesia. Kita ngelihat tuh kayak bisa kita ngeliat di TV doang, ngeliat kontes Putri Indonesia, terus kita ngeliat langsung di depan mata, itu sangat wow, cantik sekali kayak gitu. Cantik banget. Berprestasi juga. Baik. Nah, jadi total Raisa udah ada berapa kontes kecantikan yang diikuti, prestasi yang telah diraih juga di bidang ini? Ada berapa ya? Banyak ya. Yang paling berkesan ya tadi kan di Bali, ini fotogenik, terus apa lagi misalnya? Terus ikut Abang None Betawi. Abang None Betawi. Alhamdulillah juara 2 kemarin. Alhamdulillah. Tahun kemarin. 2023 ya? Iya, 2023. Alhamdulillah ya. Jadi banyak pengalaman, banyak teman juga ya. Baik. Nah, Raisa biasanya kalau Raisa udah dapat berhasil nih, seperti sekarang kan berhasil menang fotogenik, terus Abang None ikut yang di Bali juga, itu suka kasih reward nggak ke diri sendiri? Untuk reward yang paling penting tuh sebenarnya afirmasi positif kita, apresiasi ke diri, kayak makasih udah berani tampil, makasih udah berani buat nyoba kayak gitu. Oke. Nah, Raisa, biar boleh juga dong sharing biar teman-teman nih, terutama Hamka Muda nih bisa berani untuk mengembangkan potensi dirinya, punya kepercayaan diri, berani tampil, meraih cita-citanya gitu kan. Gimana tipsnya? Iya, tips yang pertama yang pasti tahu potensi kalian itu ada di mana, terus percaya diri. Yang paling penting itu menang atau kalah itu urusan terakhir. Kita tuh hidup bukan untuk menang, gue mau ikut ini gue harus menang, enggak ya, karena kan kita tuh untuk berani mencoba aja itu udah sebuah kemenangan. Menurut aku itu kemenangan ketika kita udah bisa berhasil keluar dari zona nyaman, kita berhasil untuk nggak ngebatasin diri kita, untuk ngembangin potensi kita, itu adalah sebuah kemenangan. Jadi tuh menang bukan berarti oh ya aku harus juara 1 dapat piala kayak gitu. Untuk memotivasi jelas boleh ya, karena siapapun juga pasti ambisinya untuk juara 1 nih kayak gitu. Cuman bukan berarti yang nggak juara itu kalah, bukan berarti yang juara itu nggak punya potensi. Semua orang punya rezekinya masing-masing yang harus diketahuin. Baik, siap. Intinya yakin aja dan harus terus gali potensi diri. Nah, kalau untuk terkait ini nih, dunia modeling, biar bisa tips-tipsnya biar bisa menang, karena kan dari beberapa banyak kontes yang Raisa ikutin, alhamdulillah Raisa menang kan. Tips-tipsnya itu harus apa sih? Apakah menjaga misalnya pola makan atau apa gitu misalnya? Untuk secara fisik jelas kita harus merawat diri kita, tapi bukan berarti kita kayak model-model yang lain itu kita makan sehari sekali kayak gitu, itu kan nggak baik untuk kesehatan. Tapi gimana kita ngatur pola makannya, gimana kita bisa tetap proporsional tanpa harus diet ketat kayak gitu, itu juga nggak baik. Perlu diketahui juga body type kalian tuh apa, karena misalnya ada orang yang bentuk badannya pir, itu nggak cocok buat pakai baju warna ini, nggak cocok untuk pakai bentuk
baju yang seperti apa kayak gitu. Kita kenalin lagi badan kita itu seperti apa, bentuknya seperti apa, warna yang cocok untuk kita tuh apa kayak gitu. Terus yang kedua tuh latihan terus gimana. Bukan berarti kita udah bisa terus kita ya udah nggak mau latihan. Itu latihan tuh perlu untuk sesekali pun seenggaknya disempet-sempetin ya buat latihan walaupun sibuk-sibuk kayak gimana. Apalagi kalau misalnya emang udah mau tampil, karena kan banyak sekali catwalk itu pose-posenya untuk pageant ya atau photoshoot. Kita cocokin lagi, kita tuh pakai bajunya apa sih, pose yang cocok tuh kayak gimana, kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya bagaimana kita mengenal diri kita sendiri ya, diri kita nih seperti apa, cocoknya pakai baju apa, dengan model yang seperti apa, dan juga kita harus terus latihan, jangan ngerasa udah bisa, ntar malah jadi lengah jadinya. Seperti itu. Baik. Kalau harapan Raisa ke depannya seperti apa terkait dunia modeling dan juga harapan untuk dalam bidang akademik ya, sama harapan untuk UHAMKA juga ke depannya. Untuk UHAMKA dulu kali ya. Untuk UHAMKA semoga bisa support mahasiswi-mahasiswanya yang emang berprestasi, yang bisa bawa nama baik UHAMKA. Terus dikasih platform emang untuk berkembang seperti itu. Karena kan yang kita tahu misalnya Universitas Islam nih, terus gak boleh tuh modeling kayak gitu. Dulu tuh aku sebelum masuk UHAMKA tuh mikirnya kayak gitu, tapi ternyata alhamdulillah sangat disupport sama UHAMKA. Alhamdulillah ya. Jadi bisa tetap meraih impian kita, berprestasi dan tetap Islami ya. Muslimah, tetap gunakan misalnya muslimah. Oke, kalau harapan untuk diri sendiri untuk modeling sama akademik. Iya, harapan untuk diri sendiri semoga kedepannya bisa lebih baik lagi di dunia modeling untuk nggak terjerumus ke hal-hal yang negatif, terus untuk bisa lebih mencapai lebih jauh lagi ya, nggak cuma di kota, nggak cuma di Bekasi, tapi di provinsi bahkan bisa bawa nama Indonesia, insya Allah. Insya Allah, amin. Insya Allah. Untuk akademiknya semoga juga nggak terlena ya dengan modeling, karena gimana juga akademik itu nomor satu yang tetap harus kita utamakan. Kalau cita-cita Raisa apa sih nanti mikir setelah lulus ini, apa cita-citanya? Model. Untuk melanjutkan lagi untuk di dunia modeling ya. Baik. Nah ini juga apa kesan-kesan Raisa kuliah di UHAMKA seperti apa? Sejauh ini sangat baik ya, dapat support, teman-temannya pun baik, dosen-dosennya pun baik gitu. Baik. Moto hidup Raisa nih dan juga pesan-pesan untuk teman-teman, memotivasi teman-teman untuk terus berprestasi. Silahkan. Untuk moto hidup aku sendiri, jadilah perempuan yang punya 4B, yaitu brain, beauty, behavior, and brave. Jadi nggak cuma dari beauty, tapi attitude kita harus baik, kita harus punya wawasan yang luas sebagai wanita. Terus yang pasti punya keberanian, karena tanpa keberanian, brain, beauty, sama behaviornya pun pendem. Karena kita nggak berani buat show off kayak gimana diri kita gitu. Oke, baik. Dan terakhir tadi untuk memotivasi teman-teman meraih mimpinya. Iya, untuk teman-teman yang di luar sana, apapun potensi kalian, jangan minder sama pencapaian orang lain. Walaupun kita ngelihat, oh dia udah bisa nih jadi model, contohnya di aku ngeliat temen aku misalnya udah bisa nih dia bawa nama Indonesia, kita bisa bawa nama kampus aja tuh udah alhamdulillah suatu kebanggaan, karena itu juga bukan hal yang mudah. Apapun potensi kalian itu diasah aja, kita nggak terbatas gitu kan, kita semua orang dari Allah tuh kan dapat potensinya masing-masing yang bisa kita kembangkan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Raisa. Semangat terus. Aduh, senang banget nih dapat masukan-masukan pencerahan-pencerahan dari Raisa. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat ya untuk kita semuanya, penonton, pemirsa TVMU dan juga HAMKA muda nih yang menyaksikan acara ini. Sekali lagi terima kasih Raisa ya. Dan sukses terus untuk Raisa, modelingnya sama akademiknya juga di HAMKA. Amin. Baik, dan pemirsa TVMU, terima kasih sudah menyaksikan acara Teras TVMU bersama dengan UHAMKA dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mencerahkan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Tidak terasa waktunya kita pamit undur diri. Saya Fini Auliani bersama dengan Raisa, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan waktunya. Nasrul minallah wa fatun karib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.